Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita juga diberi nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau dan kepada para sahabat beliau hingga akhir zaman. Oke, di materi kita kali ini kita akan membahas tentang akidah Islam. Ya. Apa sih pentingnya kita mempelajari akidah Islam? Ya, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat, ya. Supaya kita dalam beribadah itu dapat mengenali pencipta kita, ya. Siapa yang kita sembah gitu. Kenapa kita menyembahnya? Untuk apa kita menyembah dia, ya? Semua dibahas dalam akidah Islam, ya. Di kesempatan kali ini kita akan membaca tentang ma'rifatullah, ya. Materi kita kali ini adalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Materi kita adalah ma'rifatullah. Apa artinya ma'rifatullah? Artinya adalah mengenal Allah. Mengenal Allah. Mengenal Allah. Ya. Tak kenal maka tak sayang, ya. Kita untuk mencintai Allah, kita harus mengenal Allah lebih dekat lagi, ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengenal sifat-sifatnya. Kita baca. Ini adalah materi kita yang pertama tentang ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah. Berupa materinya soal dan jawaban, ya. Supaya apa? Supaya kita dapat memahami akidah Islam dengan benar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca. As-su'alu soal. Ma alladhi yajibu fi haqqihi ta'ala? Apa saja sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala? Ya. Apa saja sifat-sifat wajib bagi Allah? Apa saja sifat-sifat wajib bagi Allah? Ya. As-su'alu malladhi yajibu fi haqqihi ta'ala? Apa saja sifat-sifat wajib bagi Allah Ta'ala? Al-jawab yajibu fi haqqihi ta'ala isruna sifatan
Sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Wahia, dan dia adalah al-wujudu. Al-wujudu artinya Allah itu ada. Allah itu ada. Allah itu ada. Allah itu ada. Jadi sifat wajib yang wajib kita yakini bagi Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah wujud, ya. Artinya Allah itu ada. Jika Allah tidak ada, maka alam ini juga tidak ada. Semua makhluk yang Allah ciptakan itu tidak ada, ya. Allah itu ada dengan sendirinya, ya. Allah itu ada dengan zatnya tanpa ada permulaan, ya. Jadi Allah sudah ada sejak zaman dahulu, ya. Sebelum dunia ini diciptakan. Kemudian sifat Allah yang kedua yaitu Al-Qidam. Sifat Allah yang kedua Al-Qidam. Qidam itu artinya kekal. Kekal. Allah itu kekal. Allah itu kekal. Allah itu kekal. Itu kekal, ya. Allah itu kekal abadi. Jadi segala sesuatu yang Allah ciptakan itu pasti akan hancur kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Kekal dalam artian tidak rusak oleh sesuatu apapun, ya. Zat Allah itu tetap akan ada selamanya tanpa kerusakan apapun. Sehingga Allah itu punya sifat qidam. Qidam itu artinya kekal. Oh, maaf ya. Qidam itu artinya dahulu, ya. Terdahulu. Qidam itu dahulu. Jadi dahulu. Allah itu dahulu, ya. Allah itu ada sejak dulu. Maksudnya tidak ada permulaan, ya. Kemudian selanjutnya al-baqa. Al-baqa. Al-baqa itu artinya Allah itu kekal. Nah, ini baru Allah itu kekal. Allah itu kekal. Kekal dalam maksud tidak mengalami kerusakan apapun, ya. Segala sesuatu pasti ada akhirnya. Misalnya dunia suatu saat akan kiamat. Hanya zat Allah yang akan tetap kekal abadi, ya. Bayangkan kalau Allah itu tidak kekal, ya, alam akan hancur, ya.
Tidak ada yang mengatur. Kemudian selanjutnya kita ke bagian keempat. Al-mukhalafatu lil hawadisi. Berbeda dengan makhluknya. Berbeda dengan makhluknya. Allah itu beda dengan makhluk. Ya. Wal mukhalafatu lil hawadis, Allah itu beda dengan makhluk, ya. Kalau Allah itu punya penglihatan, maka penglihatan Allah itu tidak sama dengan penglihatan manusia. Kalau Allah punya tangan, maka tangan Allah itu tidak sama dengan tangan manusia. Jadi intinya sifat-sifat yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala itu sesuaikan dengan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam Al-Qur'an itu kan As-Sami'ul Basir, ya. Allah itu Maha melihat dan Maha mendengar, ya. As-Sami' itu Maha mendengar, Al-Basir itu Maha melihat. Jadi apakah penglihatan atau pendengaran Allah itu sama dengan makhluk? Tentunya naudzubillah kita katakan itu berbeda dengan makhluk, ya. Kalau makhluk itu punya pendengaran seperti kuping, ya. Kuping manusia itu adalah alat untuk kita mendengarkan. Alat untuk melihat yaitu mata. Apakah pendengaran Allah itu juga punya kuping? Apakah Allah melihat dengan mata? Tentunya Allahu a'lam. Kita tidak bisa tamsil, ya. Tidak bisa memisalkan Allah dengan makhluknya, ya. Pokoknya kalau sudah berbicara dengan sifat-sifat Allah seperti sifat mendengar, melihat, ya, itu kita harus sesuaikan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis yang Allah tetapkan dan Rasulnya tetapkan, ya. Artinya Allah itu beda dengan makhluk. Kemudian selanjutnya ke sifat yang kelima, wa qiyamuhu binafsihi, ya. Qiyamuhu binafsihi artinya Allah itu berdiri sendiri. Allah itu berdiri sendiri. Allah itu berdiri sendiri. Maksudnya bagaimana? Allah itu tidak butuh kepada makhluknya, ya. Misalnya apakah ketika Allah minta sembahlah dia, misalnya fa'budni wa aqimus sholata li dzikri, ya. Sembahlah saya
dan dirikanlah sholat untuk mengingat saya, ya. Artinya apa? Bukan Allah minta ingin disembah, tidak. Tapi Allah itu ingin kita kembali kepadanya, ya. Kalau misalkan kita ada masalah, tempat pulang kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita meminta segala sesuatu yaitu kepada Allah, bukan kepada yang lain, ya. Jadi walaupun Allah itu tidak disembah, Allah tetaplah maha besar, ya. Tidak butuh sama makhluknya, ya. Perintah Allah dalam Quran untuk menyembahnya adalah untuk manusia agar dia kembali kepada Allah, ya. Ketika ada masalah, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Biar manusia itu punya harapan hidup, ya. Nah, itu gunanya belajar akidah, ya. Tahu ketika ada masalah kemana kita akan lari, ya. Kalau kita meyakini kalau ada masalah kita kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam permasalahan hidup jangan lupakan Allah, ya. Libatkan Allah dalam kehidupan kita. Oke? Tetap semangat jalani hidup dengan bersyukur. Selalu berdoa kepada Allah yang memiliki sifat zat yang berdiri sendiri. Kalau kita nggak bisa berdiri sendiri, kita butuh bantuan orang lain. Kalau Allah, dia berdiri sendiri, tidak butuh kepada orang lain. Selanjutnya, al-wahdaniyah wal-wahdaniyatu. Allah itu esa. Allah itu esa. Allah itu esa. Ya, esa kalau bahasa bakunya, ya. Allah itu esa. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu tidak berbilang, ya. Allah punya anak, Allah punya ibu dan lain-lain. Kita berlindung dari perkataan yang seperti itu. Ya, bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala Tuhan itu banyak, ya. Siapa yang akan disembah? Marah. Kan manusia itu bingung. Misalnya, kalau seorang pembantu disuruh sama tuannya ambilkan saya kopi yang ada di meja itu. Nah, kemudian kita ambilkan untuk yang satunya. Nah, kemudian kita ambil kopinya itu untuk tuan yang satu itu. Kemudian yang lain minta tolong bikinkan kopi juga. Nah, yang satu lagi juga minta tolong bikinkan saya teh. Yang satu lagi minta tolong bikinkan es jeruk. Nah, ini kan membingungkan, mana yang harus didahulukan, kan? Jadi gitu. Kalau seumpama Tuhan itu banyak, berbilang lebih dari satu, ya manusia akan bingung harus meminta kepada siapa, gitu, ya. Harus dipahami ini. Jadi yang perlu diingat, Allah itu satu. Tidak boleh kita jadikan seperti kuburan,
seperti patung, pohon itu wasilah untuk menyembah Allah. Jangan, tidak boleh. Langsung kalau ingin berdoa kepada Allah ya sholat. Bukan datang kepada kuburan, pohon keramat dan lain-lain ya. Itu ya pesan saya ya. Kemudian al-qudrah. Apa artinya al-qudrah? Ya. Qudrah itu Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Ya. Jadi artinya al-qudrah itu artinya Allah Maha Kuasa. Kuasa dalam artian mampu memberikan kita rezeki. Allah juga Maha Kuasa menciptakan alam dan sekitarnya. Karena itulah Allah itu harus kita sembah ya. Karena Allah punya kuasa, Allah punya segala sesuatu, Allah juga yang mengatur alam semesta ini, maka Allah perintahkan kita untuk menyembahnya ya. Nah, yang menciptakan alam itu Allah ya. Yang menjadikan masalah kita yang rumit menjadi mudah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala kerumitan dalam hidup kita, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Karena Allah Maha Kuasa untuk menjadikan segala sesuatu itu mudah. Tetap berprasangka baik kepada Allah. Allah itu Maha baik ya. Kemudian lanjut ke al-iradah. Iradah itu artinya kehendak. Allah berkehendak. Allah berkehendak. Allah itu berkehendak. Berkehendak. Ya. Allah itu berkehendak. Jadi dalam artian Allah itu selain berkuasa itu berkehendak. Misalnya ketika terjadinya bencana alam ya, itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah juga berkehendak adanya mengadakan keburukan ya. Allah juga berkehendak mengadakan kebaikan ya. Semua itu hubungannya adalah ke takdir Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Misalnya ketika kita mencari pekerjaan, kita sebagai manusia hanya bisa berusaha, ikhtiar. Semua hasilnya tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala, tergantung kehendaknya ya. Kemudian lanjut ke sifat berikutnya yaitu ilmu. Ilmu. Allah itu Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Ya. Allah itu Maha mengetahui. Jadi Allah itu Maha tahu segalanya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Jangan sampai kita melakukan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Ya, karena itu dalam kehidupan sehari-hari kita harus berbuat baik kepada orang lain, baik ketika kita berbuat baik dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Selanjutnya kita ke bab selanjutnya, nomor selanjutnya, yaitu sifat al-haya. Allah itu maha hidup. Allah maha hidup. Allah maha hidup. Hidup. Allah itu maha hidup. Ya, Allah itu maha hidup. Mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mati. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mati, maka segala alam semesta ini bakal hancur juga. Jadi kacau lah istilahnya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mati. Mustahil Allah itu mati. Allah itu pasti hidup. Kemudian Allah maha mendengar. Allah itu maha mendengar. Allah itu maha mendengar. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tuli, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa para hambanya kalau Allah tuli? Ya, mustahil. Allah maha mendengar, artinya Allah itu mendengar segala apa yang kita keluhkan. Ya, jangan berpikir Allah itu tuli sehingga tidak mengabulkan doa-doa kita. Ya, kita harus yakini bahwa Allah itu maha mendengar doa kita, tapi cara mengabulkannya bisa secara langsung, bisa juga ditangguhkan, bisa juga diganti yang lebih baik. Ya, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha baik, maha mendengar doa hambanya. Kemudian kita lanjut ke 12. Basar wal basar. Allah itu maha melihat. Allah itu maha melihat. Allah maha melihat. Ya, Allah itu maha melihat. Jadi mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala maha buta, tidak. Jadi kalau seumpama Allah Subhanahu wa Ta'ala buta, ya Allah tidak bisa mengontrol apa yang dilakukan hambanya. Ya, sangat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala itu buta. Ya, Allah itu sudah pasti maha melihat, ya, apa yang kita lakukan. Penglihatan Allah itu tidak sama kayak makhluk, tidak butuh perantara. Kalau manusia butuh perantara, yaitu mata. Allah tidak butuh organ untuk bisa melihat. Ya, Allah itu sudah pasti bisa melihat, ya, sesuai dengan keagungannya. Kemudian lanjut ke al-kalam.
Al-Kalam itu sifat Allah yang maha berfirman. Ya. Sifat Allah maha berfirman. Jadi firman Allah itu sudah ada sejak zaman dahulu, ya. Allah itu bisa berbicara sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika Allah itu mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Allah itu ketika bertemu dengan Musa, maksudnya bukan bertemu sih, ketika berbicara dengan Musa, maka Allah itu benar-benar berbicara dengan Musa. Ya. Apakah Allah berbicara pakai mulut atau apa? Jangan bayangkan seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berbicara sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan yang Dia kehendaki. Selanjutnya, wa kaunuhu ta'ala qadiran. Jadi sifat Allah itu wa kaunuhu ta'ala qadiran, maksudnya Allah itu adalah zat yang maha kuasa. Maksudnya Allah sudah pasti maha kuasa. Sudah pasti maha kuasa. Artinya di antara kerajaan-kerajaan yang berkuasa di bumi ini, ya, Allah yang paling berkuasa seluruh alam jagat raya ini, ya. Ketika kerajaan runtuh, ya kerajaan Allah lah yang abadi, ya. Kemudian Allah berkuasa dalam artian bisa menguasai segalanya. Artinya tidak melalui pertarungan. Kalau seseorang ingin berkuasa biasanya kan melalui pertarungan. Kalau Allah tidak. Allah itu sudah pasti pada zaman dahulu, ya. Allah itu sudah pasti maha berkuasa. Selanjutnya muridan. Muridan itu Allah Subhanahu wa taala sudah pasti maha berkehendak, ya, sesuai dengan keagungannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pasti maha tahu, zat yang pasti maha tahu, tidak ada makhluk yang Allah ciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, ya. Segala perbuatan kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut hayyan. Hayyan itu Allah Subhanahu wa taala pasti maha hidup. Mustahil Allah Subhanahu wa taala mati. Kemudian wasami'an, dan Allah itu maha mendengar, ya. Allah itu maha mendengar tanpa perantara apapun. Selanjutnya basiron. Allah itu wabasiron adalah maha melihat. Artinya melihatnya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungannya, berbeda dengan penglihatan manusia. Kemudian wa mutakalliman adalah Allah Subhanahu wa taala zat yang berfirman. Demikian video kali ini tentang materi akidah kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.